Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rutmawati Panjaitan dengan NIM C0D02302. Sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi dari judul konsep dasar akuntansi perpajakan. Namun sebelum itu, yang terhormat pada dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka SE MSI dan Ibu Heriani SE MAK. Saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian akuntansi pajak. Yang kedua, bagaimana konsep dasar akuntansi pajak. Yang ketiga, apa saja akun-akun akuntansi pajak. Yang keempat, bagaimana contoh perhitungan dari akuntansi pajak. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Konsep dasar akuntansi pajak. Yang pertama, ada pengukuran dalam mata uang. Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Kedua, kesatuan akuntansi. Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Ketiga, konsep kesinambungan. Dalam konsep ini diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Keempat, nilai historis. Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini dicatat sebesar harga perolehannya sesuai dengan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Kelima, prodi akuntansi. Sesuai dengan konsep kesinambungan, di mana hal ini mengacu pada pasal 28 ayat 6 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Yang keenam, konsep taat asas. Dalam konsep ini, penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUP nomor 16 tahun 2009. Yang ketujuh, konsep materialitas. Konsep ini diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, yaitu pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedelapan, konsep konservatisme. Dalam konsep ini, penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Yang kesembilan, konsep realisasi. Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi tidak dapat diakui sebagai penghasilan. 10. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan. Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, di mana mengacu pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Akun-akun akuntansi pajak. Neraca. Yang pertama, sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut. Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka biasanya disajikan sebagai biaya dibayar di muka. Dalam aset lancar, pajak dibayar di muka dapat terdiri dari PPh pasal 22, PPh 23, 24, 25, dan PPh 28A. PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Pajak masukan. Yang kedua, sisi kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut. Utang pajak. Utang pajak terdiri atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29. Pajak pengeluaran. B. Laporan laba rugi. Beban pajak penghasilan atau PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan bea materai dicatat sebagai beban operasional. 3. Laporan perubahan ekuitas selama ditahan. Yang keempat, laporan arus kas. Terdapat juga contoh perhitungannya.
PT Ilmu Padi memiliki penghasilan kotor sekitar 70 miliar dengan PPh sekitar 2 miliar. PPh pasal 23 sebesar 1 miliar dan pengeluaran sebanyak 42 miliar. Untuk mengetahui berapa PKP perusahaan, kurangi penghasilan kotor dengan pengeluaran. Berdasarkan rumus tersebut, berarti PKP PT Ilmu Padi 70 miliar dikurang 42 miliar sama dengan 28 miliar. Jadi pajak terutangnya 25% dikali 28 miliar sama dengan 7 miliar. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.